Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat sebagai anak ke-8 dari 10 bersaudara. Michael dibesarkan di lingkungan sederhana namun sangat keras. Ayahnya, Joseph Jackson, dikenal sangat otoriter dan sering menggunakan kekerasan fisik maupun verbal saat melatih anak-anaknya bernyanyi dan juga menari. Didikan keras ini memang menumbuhkan disiplin dan bakat luar biasa pada anak-anaknya, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam. Michael kerap mengatakan bahwa masa kecilnya telah dicuri darinya. Bisa dibilang di saat anak-anak lain bisa bermain bebas, Michael harus menjalani latihan panjang, rekaman, dan tampil di panggung. Inilah awal dari kerinduan abadi Michael terhadap dunia anak-anak yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Di sisi lain, hubungan dengan keluarganya terbilang kompleks. Ia tetap menghormati ayahnya meski jarang merasakan kasih sayang darinya. Sementara dengan ibu dan saudara-saudaranya, hubungannya lebih hangat tetapi sering diwarnai konflik seputar uang dan ketenaran. Seperti yang diketahui, bakat Michael sudah tampak sejak usia belia. Di umur 5 tahun, ia bergabung dengan kakak-kakaknya dalam grup The Jackson 5. Grup ini mencapai popularitas besar di akhir 1960-an setelah menandatangani kontrak dengan Motown Records. Lagu-lagu seperti I Want You Back dan ABC melambungkan nama mereka di seluruh penjuru Amerika. Meski masih anak-anak, Michael langsung mencuri perhatian publik berkat suaranya yang khas, karisma, serta gaya panggungnya yang penuh energi. Ia bukan sekedar anggota, melainkan bintang utama The Jackson 5. Memasuki akhir 1970-an, Michael mulai serius membangun karir solonya dan puncak kejayaannya hadir dengan dirilisnya album Thriller pada 1982. Album ini bukan hanya sukses, tetapi menjelma menjadi fenomena global. Dengan penjualan lebih dari 65 juta kopi, Thriller masih tercatat sebagai album terlaris sepanjang masa. Video musik untuk lagu-lagu seperti Thriller, Beat It, dan Billie Jean turut merevolusi industri musik dunia. Bisa dibilang berkatnya, video musik tak lagi hanya sekedar promosi, tetapi menjadi karya seni dengan narasi, visual menawan, dan koreografi yang sangat inovatif. Tak hanya itu saja, Michael juga melahirkan moonwalk, yaitu gerakan tari legendaris yang memperkuat status Michael sebagai ikon dunia. Michael juga dikenal sebagai inovator musik yang memadukan pop, soul, rock, hingga R&B. Hebatnya, konser-konsernya selalu spektakuler dengan panggung megah, koreografi rumit, namun cantik, dan efek khusus yang turut menjadikannya sebagai simbol hiburan modern. Selain sebagai musisi, Michael juga dikenal sebagai filantropis. Pada 1985, ia menulis lagu amal We Are The World bersama Lionel Richie, dan lagu ini berhasil menggalang dana besar untuk korban kelaparan di Afrika. Sepanjang karirnya, Michael mendukung puluhan lembaga sosial dan kemanusiaan hingga Guinness World Record mencatatnya sebagai artis dengan kontribusi amal terbesar di dunia. Sayangnya, sisi baiknya sering tertutup oleh gosip dan kontroversi yang membayangi hidupnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwasannya seiring bertambahnya usia, penampilan Michael Jackson berubah drastis. Perubahan ini dikarenakan Michael menderita vitiligo, yaitu penyakit autoimun yang merusak pigmen kulit. Sehingga sebagian tubuhnya tampak belang, ada bagian yang masih berwarna gelap, sementara bagian lainnya memutih. Kondisi ini diperparah dengan discoid lupus erythematosus yang juga dideritanya. Ini adalah penyakit autoimun lain yang membuat kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari. Nah, untuk menyamarkan perbedaan warna kulitnya yang sangat mencolok, Michael menjalani proses depigmentasi, yaitu prosedur medis yang menghilangkan pigmen pada kulit hingga menjadi pucat merata. Dengan cara ini, kulitnya tidak lagi terlihat belang, melainkan seluruhnya tampak lebih putih. Sayangnya, publik sering salah paham. Banyak yang menuduh Michael sengaja memutihkan diri demi menolak identitas sebagai orang kulit hitam. Padahal faktanya, perubahan warna kulitnya berhubungan langsung dengan penyakit autoimun dan pengobatan yang ia jalani. Kemudian perubahan fisiknya semakin mencolok karena ia juga menjalani sejumlah operasi plastik. Hal ini tentu saja memicu beragam spekulasi dan juga ejekan yang memperkuat citra dirinya sebagai sosok eksentrik.
Citra itu makin menempel setelah ia membangun Neverland Ranch, yaitu rumah megah dengan wahana permainan dan kebun binatang mini. Bagi Michael, kediamannya ini adalah wujud kerinduannya akan masa kecil yang hilang. Namun bagi publik, tempat ini justru dianggap sebagai simbol keanehannya. Singkat cerita, tragedi mengerikan menimpa Michael pada 1984 ketika syuting untuk iklan Pepsi. Percikan kembang api membakar rambutnya yang menyebabkan luka bakar tingkat 2 di kulit kepalanya. Michael tentu saja harus menjalani operasi rekonstruksi dan juga transplantasi kulit. Sayangnya, cedera ini menimbulkan rasa sakit kronis yang kemudian membuatnya bergantung pada obat penghilang rasa nyeri. Dari sinilah Michael mulai ketergantungan pada obat-obatan. Selain perubahan fisik, Michael juga menderita insomnia kronis. Tekanan karir sejak kecil, stres akibat sorotan publik, rasa sakit kronis dari cedera, serta sifat perfeksionisnya membuatnya sulit istirahat. Bisa dibilang, Michael sering tidur hanya 2 hingga 3 jam per hari, bahkan terkadang tidak tidur sama sekali. Berbagai obat tidur yang ia coba lama-kelamaan kehilangan efeknya. Nah, dalam keputusasaan, ia beralih pada propofol, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk operasi. Pada akhirnya, buruknya kesehatan dan sorotan publik yang tak ada habisnya membuat Michael semakin rapuh secara fisik dan psikologis. Pada tahun 1993, Michael dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. Sementara kasus kedua pada 2003 berlanjut hingga persidangan meski pada 2005 Michael dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan. Akan tetapi reputasinya sudah terlanjur tercoreng. Publik pun terpecah antara yang tetap percaya padanya dan yang meragukannya. Di balik sorotan publik yang begitu besar, kehidupan pribadi Michael bisa dibilang sangatlah rumit. Meski tampak percaya diri saat di panggung, dalam kesehariannya Michael dikenal pemalu, tertutup, dan juga sering merasa kesepian. Michael lebih nyaman berada di lingkaran kecil orang-orang terdekatnya ketimbang di keramaian. Pada 1994, Michael menikah dengan Lisa Marie Presley. Namun pernikahan ini hanya bertahan selama 2 tahun saja. Pada 1996, Michael menikah dengan Dobie Rowe, seorang perawat kulit yang telah lama dikenalnya. Dari pernikahan ini, lahir 2 anak, yakni Michael Joseph Jackson Jr. dan Paris Michael Catherine Jackson. Pada tahun 1999, mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh pada Michael. Pada tahun 2002, anak ketiganya yakni Prince Michael Jackson II lahir melalui ibu pengganti. Pada 5 Maret 2009, Michael secara resmi mengumumkan tur besar bertajuk This Is It di O2 Arena London, Inggris, sebagai tanda kembalinya ke panggung musik setelah lama tidak tampil. Awalnya hanya 10 konser saja, namun karena antusiasme yang sangat luar biasa, konsernya diperbanyak menjadi 50 dan konser pertama dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli. Namun pada 25 Juni, Michael yang berusia 50 tahun meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles akibat overdosis propofol dan benzodiazepin. Singkat cerita, setelah diselidiki oleh pihak berwenang, kematiannya dipastikan akibat kelalaian medis. Dokter pribadinya, yakni Conrad Murray, terbukti memberikan propofol tanpa prosedur medis yang tepat hingga lama-kelamaan menimbulkan bahaya serius yang berujung kematian. Pada 2011, Conrad dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tak hanya itu saja, Conrad juga kehilangan izin praktik kedokterannya.